Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berjumpa lagi bersama gua Razi BK Putra di channel Maliun Info Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bentar, masih lampu merah bro. Hari ini 9 Mei 2023 jam 6 lewat ya. Jam lewat berapa sih ini? 18.21 ternyata. Hari ini temanya apa ya? Bukannya bingung sih, cuma gue kebetulan juga mikir selama ini gue belum pernah ngevlog malam hari. Lebih tepatnya ini masih maghrib sih. Tapi kenapa gue baru pulang jam segini? Biasanya orang taunya gue di rumah tuh nganggur, tapi sekarang alhamdulillah gue udah kerja lagi. Kerjanya apa? Bentar gue jelasin setelah gue selesai isi bensin. Ini bensinnya tinggal sedikit loh guys. Walaupun sebenarnya bisa aja dipaksa sampai rumah, cuma ya besok harus kerja lagi, jadi bensinnya harus diisi lagi sih. Seingat gua di jalanan ini ada kios bensin eceran. Bentar, wah habis. Ya udahlah, cari kios lain dulu. Mungkin di bagian sana. Sekarang gue mau jelasin dulu sedikit. Sebenarnya sekarang gue itu kerja apa. Alhamdulillah gue keterima kerja di salah satu dealer di kota Palu, di Kelurahan Tondo ya, dekat dengan kampus gue sih. Enaknya gue di sana ada, kalau mau makan siang warungnya dekat. Cuma ya warungnya cuma itu doang sih, dua. Warungnya warung yang sama walaupun penjualnya berbeda. Di sini biasa disebutnya warung Mas Joko. Jadi kalau di Balikpapan kan sebutannya warung pecel ayam. Kalau di sini sebutannya warung Mas Joko. Jadi menu utamanya itu ayam penyet guys. Ayam goreng biasa, yang ayam yang udah diungkap sih. Waduh, udah kelewatan kios bensinnya. Biarin lah. Gue keterima kerja itu ceritanya begini. Kalau kalian lihat video sebelumnya, gue kan sempat bilang gue kepengen kerja lagi. Jadi salah aja daripada gak ada pilihan lain kan waktu itu. Sebenarnya gue waktu itu langsung ke salah satu dealer di tempat gue kerja sekarang ini, nanyain loker lah. Ternyata ada, tapi di bagian sales. Yowes lah. Jadi gue bilang nanti saya siapin dulu berkasnya, hari Senin saya antar. Oh ternyata hari Senin hari buruh sedunia, jadi gue baru ngantar. Nah itu di tanggal 2 Mei. Di tanggal 2 Mei akhirnya gue antar lamarannya. Setelah berkasnya diterima, tahu-tahu apa yang terjadi berikutnya? Gua malah langsung disuruh stay di sono dan langsung disuruh upload jualan motor di marketplace FB. Ya sebenarnya kalau ngepost begitu di FB itu udah jadi salah satu keahlian gue sendiri sih di FB. Udah jadi kebiasaan, rutinitas kalau jadi sales lah. Cuma yang bikin gue agak menyangka, ternyata hari itu juga sesaat setelah terima berkas gue diterima. Waduh, ada rombongan guys. Gak nyangka langsung diterima di hari itu juga loh. Alhamdulillah. Dan beberapa minggu sebelumnya, beberapa hari setelah lebaran lah pokoknya, gue sempat bilang sama bokap waktu gue pulang dari belanja, dari belanja sih di Palu waktu itu.
Harusnya hari ini saya setelah lebaran saya harusnya sudah dapat kerja. Harusnya setelah lebaran gua udah bisa dapat kerjaan daripada nganggur di rumah, karena gua terhitung nganggurnya hampir 2 tahun guys. Udah setahun lebih nganggurnya. Kerja itu emang capek. Banyak orang yang mengatakan begitu. Cuma lebih capek lagi kalau nganggur, karena kita nggak tahu harus ngapain, mau cari kerja di mana lagi kan. Ini udah bersyukur banget gue keterima kerja jadi sales lagi. Padahal walau awalnya emang gue gak kepengen jadi sales lagi, karena bukan kendala sih, karena namanya jadi sales marketing itu kita dikejar dengan target penjualan. Kayak di tempat kerja gue yang sebelumnya kan, dalam sebulan itu harus bisa menjual 5 unit motor. Dalam sebulan ya, apapun itu motornya, dari Yamaha tentunya. Itu udah jadi aturan di sana. Sekarang tanggal 9 Mei ini udah seminggu setelah gue diterima kerja itu. Udah gak terasa sih. Untuk saat ini, bukan saat ini sih, dari beberapa bulan, bahkan setahun ini gue mikir pekerjaan apa lagi yang cocok sama gue selain jadi marketing, selain jadi sales. Menurut gue nyarinya itu susah guys, karena ada hubungannya juga dengan gelar yang gue punya sekarang dari kuliah kemarin. S1-nya SAP, Sarjana Administrasi Publik. Nah, yang jadi masalah itu intinya adalah prospek kerjanya. Gue nggak tahu prospek kerjanya itu apaan selain kerja di instansi atau kantor-kantor gitu. Bahkan ada teman gue yang bilang kemarin, katanya nyari ada lowongan kerja di bagian admin, tapi yang dicari S1 akuntansi, atau kalau bukan S1 akuntansi, S1 manajemen. Yang menjadi pertanyaan gua selama ini itu di mana nyambungnya coba? Bukan yang S1 administrasi yang dicari, administrasi publik. Tapi kenapa harus S1 akuntansi? Mungkin menurut gua ya, kalau S1 akuntansi terus ada loker di bagian bendahara ngatur keuangan, menurut gue itu masih masuk akal, make sense. Ketabrak gue, ketabrak kayak ini Red Bull kantin deng. Balik lagi. Beda kalau prospek kerja, kalau kita bahas prospek kerja ya. Kalau misalnya kerja S1 kayak sarjana hukum, sarjana ekonomi tadi kayak gue bilang kan akuntansi, kalau misalnya masuk di bagian keuangan itu bisa. Sama S1 keguruan SPD, sarjana pendidikan. Itu kan sarjana pendidikan malah lebih terfokus lagi jadi guru. Menurut gue itu masih jauh lebih mendingan lah. Setidaknya menurut gue peluang kerjaan itu ada, prospek kerjanya menurut gue itu udah lebih jelas. Kalau administrasi publik ini gue sama sekali nggak tahu, kecuali kalau di bank. Nah, di bank itu ternyata seingat gue S1 berbagai jurusan itu bisa diterima, sekalipun misalnya lo S1 dokter, SPD, SPD lagi, ya lulus S1 kedokteran lah, itu bisa keterima. Terus kalau soal sales marketing, kalau konteksnya dealer motor ya, itu bahkan misalnya lu lulusan SMA atau SMK itu bisa melamar. Kalau salah kalian bisa koreksi ya di kolom komentar. Ini dari tadi nyari bensin bukan susah sih, cuman kasihkan cerita aja. Lagi pula sebenarnya gue mau nyari bensin itu yang eceran, tapi yang full sampai di apa ya, sampai
penuh sampai di bagian leher botol. Ini bagian Tondo jam segini namanya juga jam pulang kerja ya, rame banget sumpah. Ini nggak tahu deh kalau malam minggunya tuh kayak gimana. Bakal tambah rame dan orang yang mau jalan-jalan malam mingguan kan. Biasanya gue kalau gak nge-vlog itu pasti satset nih. Cuma gue sadar gue harus nyari bensin dulu. Ini udah sisa sedikit guys. Mungkin nanti gue isinya di dekat Citraland aja deh. Masya Allah rame banget. Ya sebelah sini sih emang banyak sih yang jual bensin. Cuma nggak tahu deh harganya per liter itu kan biasanya bervariasi, ada yang 11,5, 12.000, ada bahkan ada yang 13.000. Setidaknya gua untungnya masih ada uang sih. Atau gua ngisinya di Pertamina Marlboro ya, di seberang Pertamina Marlboro. Ada kios-kios semi permanen di sana. Yang jelas gue gak bakalan ngisi di Pertamini sih. Itu setahu gue biasanya diatur takarannya, dibermainkan takaran bensinnya yang akan dikeluarin. Kalau misalnya 1 liter itu bisa aja gak murni 1 liter. Sini aja kali deh. Kayaknya itu full. Ah, boleh lah. Bentar ya. Gue misi bensin dulu. Ah, akhirnya selesai juga si bensin. Uang kembaliannya ditaruh di kantong jaket dulu ya. Tondo guys. Kalau malam begini syukur-syukur ada penerangan. Kalau enggak ya di sini Tondo sekitaran sini tuh dulu rawan begal. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Oh, masih jalan. No, ya kalian mau lihat Citraland malam hari kayak gimana? Dari luar aja ya. Mungkin nanti kapan-kapan gua akan bikin konten di Citraland lagi. Sebelumnya kan udah, tapi siang-siang nge-review motor teman gua sendiri. Oh iya, lupa. Motor teman gue yang R25 itu sekarang udah dipasangi lampu LED. Ya memang ada lampu tembak sih, cuman lampunya aja yang kayak Angel Eyes gitu, warna putih. Terang banget. Nanti gue akan kasih lihatkan videonya di video ini ya. Pokoknya terang banget guys. Apalagi kan R25 lampunya 2 tuh, kiri kanan lampu depannya. Tapi kayaknya seingat gue itu ditambahin alis deh, biar makin sangar. Tapi dia bukan tipikal orang yang modifnya lebay ya. Menurut gua dia ini tipikal orang yang modif motornya itu yang proper. Coba kalian ingat aja deh, waktu itu modifannya kayak gimana. Hand gripnya yang ini harga 90 ribuan KW, tapi kok rasanya empuk banget ya. Lupa mereka KTC apa Domino ya. Domino deh kayaknya, warna silver, abu-abu apa ya, silver sih, abu-abu kayak yang gak terlalu tua lah.
Ingat ya, ini gue belum pernah sama sekali ngevlog jam-jam segini. Moga-moga aja kameranya bagus ya. Please deh, kalau mau hidupin lampu sen tuh bukan malah di depan tikungan guys. Takutnya kendaraan dari belakang kaget ntar kayak gua barusan. Mungkin kalau dari jarak 4 atau 3 meter gak boleh tuh hidupin. Jadi orang bisa lihat, oh ini mau nyebrang nih, ini orang mau masuk belok nih. Nah kayak gitu. Sekarang kita udah masuk di wilayah sekitar Pertamina Memboro. Nah ini nih kios-kios semi permanen yang gue bilang tadi. Gak cuma jual pertalite tapi juga jual solar. Solarnya per 5 liter. Ya solar biasa sih, solar kapal lah. Wah ada tuh di depan lampu senya hidup dua-dua. Ya, lampu hazardnya nyala. Motor apa nih kira-kira? ADV kali ya? Bukan dong. Oh di custom berarti ini. Kayaknya Honda Versa. Cuma maksud gua apa sih urgensinya jalan normal begini? Touring juga kagak. Malah hidupin lampu hazard. Inilah sebabnya lampu hazard itu kayak harusnya ada, nah harusnya nggak ada itu di Indonesia. Kalau dipasang di motor ya. Kalau di mobil udah jadi kelengkapan standar. Tapi balik lagi cara penggunaan dan situasi yang tepat itu loh. Biasanya kan situasi darurat, misal kayak ban bocor atau ada iring-iringan rombongan gitu ya, tapi yang resmi kayak rombongan kepresidenan, ada bawa jenazah, itu wajar. Lagi pula juga ada undang-undangnya sih itu kayaknya kalau nggak salah. Ya motor sekarang harus dipasangin lampu hazard. Itu ada sesuai undang-undangnya juga sih. Mungkin nanti akan gue lampirkan di video ini juga. Orang bakalan bingung ini mau belok kiri apa belok kanan. Kecepatannya juga gak cepat-cepat amat, gak ngebut-ngebut juga. Nah, balik lagi ke ini, guys. Desk job gua kalau kerja jadi sales marketing di tempat yang sekarang ya, satu udah jelas upload jualan motor di marketplace FB. Captionnya nanti dibikin sekreatif mungkin ya. Pokoknya sampai bikin calon konsumen itu tertarik. Yang kedua, ya jaga stand pameran motor. Tadi aja gua jaga motor itu, stand motor pamerannya di salah satu swalayan di Kota Palu, Benes. Terus kalau misalnya ada yang nyangkut, ada yang mau beli, ada yang nanya-nanya, baru deh kita layanin. Kalau misalnya fix beli, berarti ya tergantung mau belinya cash atau kredit. Kalau misalnya mau beli cash, berarti nanti bisa langsung datang ke dealernya. Tergantung stoknya ada atau tidak, atau KTP-nya alamat di mana. Soalnya kalau KTP luar daerah Pasigala itu kita nggak bisa layanin, kecuali kalau masih dalam Sulawesi Tengah, walaupun berada di kabupaten yang berbeda. Misalnya kayak kan tadi gue bilang Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala. Palu kan kota madya, Sigi dan Donggala itu kabupaten. Kalau sudah kabupaten lain kayak Kabupaten Morowali, Parimo, Kabupaten Buol, atau Kabupaten Toli-Toli, itu akan diberlakukan biaya selisih. Jadi biaya selisih itu harga OTR, harga cash di kabupaten, misalnya Kabupaten Parigi Motong, dikurangi dengan harga cash OTR di Pasigala. Nanti kita dapat tuh selisihnya. Ada selisih sekitar beberapa ratus ribu lah.
pokoknya. Tergantung motornya juga, motor apa dulu. Intinya gue sekarang alhamdulillah kerjanya di tempat kerja yang sekarang itu kayak lebih santai. Gue ngerasa lebih terfokus kerjanya. Paling cuma dua itu doang, upload jualan sama jaga stand pameran. Apalagi kalau ada acara event besar kan, AKJ itu pasti ikut mensponsori. Tapi nih mau Pak lewat. Menurut kalian ini gelap apa terang sih? Gak tahu deh, semoga aja terang ya. Karena sekali lagi ini benar-benar pertama kali ngevlog malam hari. Biasanya ngevlog pagi, siang atau sore. Ya sebenarnya pernah ngevlog malam, cuma ngevlognya di kamar, bukan ngevlog di luar rumah kayak gini. Di depan ada keong dengan kecepatan 120 fps, tapi fps frame per second. Semakin besar angkanya, semakin halus gerakan gambar yang dihasilkan. Nah, itu pengertian dari frame per second. Kenapa gue bilang tadi Scoopy kecepatannya segitu? Karena Scoopy bukan motor yang kenceng sih, karena orang bilang itu lemot. Tapi sebenarnya nggak bisa dikatakan lemot juga kalau cara narik gasnya itu benar. Jadi kita harus narik gasnya itu diurut, tarik pelan-pelan sampai mentok, baru berasa lajunya, baru berasa jadi kenceng. Jangan malah langsung dibejek, itu langsung lemot guys. Dan emang beda sih dengan karakter motor injeksi Yamaha. Kalau dia dibejek, kalau mesinnya standaran ya, konteks mesinnya sama-sama standaran. Kalau digas langsung dibejek kayak gini ya, nah itu kan, itu langsung narik kalau dibejek. Itu kalau motor injeksi Yamaha ya, baik yang Matic atau motor bebek kayak gini. Balik lagi guys. Rame banget lalu lintasnya hari ini. Setiap malam memang seperti ini sih. Makin sore itu makin rame. Namanya juga kan jam pulang kerja. Walaupun kita bisa sat-sat kayak gini, intinya kita juga harus sabar ya. Gak boleh ngasal juga. Perhitungannya harus tepat. Kapan kita bisa langsung ngebut nyalipnya kan. Cuma yang paling bikin gua kesel selama ini kalau berkendara malam hari ya, lampu kendaraan dari arah berlawanan itu yang bikin silau mata. Karena kebanyakan motor-motor sekarang kan udah pakai lampu LED untuk headlampnya, untuk lampu depannya. Sedangkan motor gue ini masih pakai halogen biasa loh. Itu pun juga lampu LED sekarang kayaknya bukan lampu jauh deh, tapi kenapa bisa nyorot ke mata ya? Nah, kayak Scoopy itu kan lampu depannya juga kan sudah LED. Lampu depannya doang. Lampu belakang sisanya lampu sein, lampu rem itu sih masih halogen biasa ya. Ini kita fokusnya ke lampu depan. Aduh, gatal. Waduh, ada asap hitamnya tuh kayaknya. Bukan cuma mobil ya. Bukan cuma motor ya, mobil juga
Kebanyakan udah lampu LED. Sedangkan itu lampu dekat loh kayaknya. Tapi udah bikin silau mata. Lebih parahnya lagi kalau sorot lampunya gak bisa diatur. Diaturnya itu kayak, kan ada mur pengunci untuk mengatur sudut kemiringan lampunya. Itu kan bisa diatur naik turunnya. Tapi nggak tahu deh, Scoopy sepertinya bisa. Ada teman gue yang punya Scoopy, dia bilang itu sudutnya bisa diatur. Wah, macet lagi. Sabar, jangan asal ngebut ya. Di sini emang suka macet karena di sebelah kanan itu ada timbangan kendaraan timbangan trek dari Dishub, Dinas Perhubungan. Gue yakin yang overload, overdimensi itu pasti nggak lolos itu. Iya, gak odol, gak cuan katanya. Apalagi nih? Oh, itu trek mau masuk. Bersyukurlah kita tinggalnya ini bukan di Jakarta, tapi ini di Sulawesi Tengah. Kalau di Jakarta mungkin udah berhenti berlama-lama itu di jalan. Mungkin yang jaraknya dekat aja. Tapi butuh waktu berjam-jam untuk mencapai dari titik A ke titik B. Gak heran sih, gue pernah nonton di YouTube acara Lapor Palnya Trans 7. Kebetulan tamunya itu Fabio Quartararo, guys. Pembalap tim pabrikan Yamaha, guys. Sampai-sampai dia nyindir. Gak salah-salah nyindirnya. Dia bilang 2 km 2 jam. Bayangin, 2 km itu harusnya mungkin berapa menit ya, 5-10 menit udah sampai itu harusnya dari titik A ke titik B. Tapi di Jakarta mungkin kalau jaraknya cuma 2 km doang karena macet-macetan, mungkin 2 jam itu baru sampai. Kalau orang gak sabaran mungkin udah ngamuk-ngamuk tuh kayaknya. Itulah sebabnya gua jadi kayak gak kepengen juga untuk liburan di Jakarta. Paling ya karena macetnya itu. Jadi kalau gua kasih liburan luar pulau, gua lebih milih ke Balikpapan aja sih sekalian. Bukannya apa-apa, kayak lebih ini aja sih. Lebih senang lihatnya jalan-jalan di Balikpapan itu ketimbang di Jakarta. Lagi pula nanti Jakarta kan ibu kotanya mau pindah tuh, dipindahin ke Kalimantan, guys. Nah, coba lihat tuh lampunya. Kalau udah boleh jalan, lampu hijaunya nggak hidup. Itu udah 2 tahunan belum hidup-hidup, belum diperbaiki itu sampai sekarang. Kacau. Sekarang kita udah masuk di Kelurahan Taweli. Tapi aslinya sih sebutannya Taweli ya. Tapi kenapa jadi Taweli? Orang di mana-mana nyebutnya ini Taweli sih. Kecamatan Palu Utara. Ya, ini masih masuk Palu sebenarnya. Cuma emang letaknya dekat aja dari kampung gua sendiri. Masih tergolong dekat kok. Hampir nabrak. Di bagian tikungan sini emang agak bahaya sih, guys. Amit-amit kalau sampai kecelakaan. Tikungannya emang agak tajam sih di sini. Nggak lama lagi ini bakalan sampai rumah sih. Sampai di Labuan Lelea.
Cuma gua nggak tahu ini bakalan, ini masalah upload videonya guys, apakah nanti gua tetap bisa uploadnya hari Jumat atau enggak, karena di rumah kalau malam itu udah pasti gue capek banget. Itu bakalan berasa banget kalau dibawa tidur. Paling gue berasa capeknya di punggung, betis sama paha. Tapi ya di rumah kalau nganggur lama-lama bosen juga. Jadi ya udah jalanin aja pekerjaan yang sekarang jadi marketing. Ini mobil lampu seinnya hidup terus ya tadi. Oh udah mati. Nah sekarang udah masuk di flyover Pantoloan. Kalau pemandangannya malam hari tuh kayak gini ya. Terus untuk lampu penerangannya gua ada cerita unik. Dulu kan awalnya pakai tenaga surya tuh lampunya. Cuma lah baterainya lama-kelamaan malah dicuri sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, tangan-tangan nakal. Makin lama makin gelap guys. Dan itu sekitar 2021 lalu. Akhirnya lampunya diganti, tapi yang nggak pakai tenaga surya lagi. Ini kayaknya tenaga dari PLN sih. Asli ini flyover waktu baru dibuka ya. Jadi spot berfoto. Nggak di atasnya, nggak di bagian bawahnya. Itu juga jadi spot berfoto. Aslinya flyover ini dibikin untuk menghindari banjir sih, bukan menghindari macet. Apalagi di bagian sini kan kawasan ekonomi khusus. Tiap hari itu truk kontainer lewat lalu lalang di sini. Ada pelabuhan. Nanti di atas sana di kawasan ekonomi khusus itu akan dibuka pertambangan nikel. Bedanya kalau pertambangan nikel yang di Kabupaten Morowali, PT IMIP, itu nikel yang kotornya, itu seingat gua. Kalau di Pantoloan sini, itu nikel yang bersihnya. Dan nanti tahun depan akan ada penerimaan karyawan besar-besaran lagi dengan jumlah yang lebih besar lagi daripada tahun ini. Itu perusahaannya masih dibangun loh sampai sekarang. Ya, gua rasa itu pasti dikebut tuh pembangunannya. Di sebelah kiri gua itu pelabuhan, itu ada alat semacam kerennya kali ya. Kayaknya waktu gempa 2018 lalu itu hancur, diterjang tsunami. Ya, pelabuhan Pantoloan itu juga termasuk salah satu yang kena tsunami guys. Itu kalau kalian cari rekaman CCTV-nya di YouTube itu pasti ada. Gempa bumi, tsunami sama likuifaksi tanggal 28 September 2018. Mana hari Jumat lagi. Orang kondisinya, situasinya waktu itu mau sholat maghrib. Udah maghrib sih waktunya, waktu itu. Sabar. Gila, capek banget gua. Jagain stand pameran itu tadi dari jam 10 kalau nggak salah sampai jam 5 sore sih harusnya. Cuma gue masih mau nyantai dulu, jadi pulangnya baru jam 6. Gue yang harus fokus kerja sih. Tapi gue juga tahu di channel YouTube gue gak boleh dianggurin guys. Ini motor untuk ukuran motor yang udah 9 tahun lebih, gue ngerasanya masih bisa diajak kebut sih. Cuma ya putaran atasnya biasa aja. Ini lebih enak diakselerasi karena di belakangnya itu yang kegedean untuk ukuran motor standar. Mungkin bakalan dirasa agak tidak masuk akal kalau gear standarnya motor ini ketika mereka tahu ukuran rasionya berapa, 14/41 cuy. Biasanya mungkin cuma paling gede itu 40 atau 39 atau ada yang 37. Nah ini 14/41 guys. Kalau Jupiter Zeton itu cuma 13/41. Nah sekarang kita udah masuk di Kabupaten Donggala, Desa Wani 1 guys. Wah cuma di sini memang kurang terang, lampu penerangannya, lampu jalannya malah mati.
Kan sih lihatnya. Ini jadi agak bahaya. Takutnya nanti menimbulkan kecelakaan. Awas, ada yang mau nyebrang tuh. Tapi lampu remnya gak nyala. Malah lampu depannya yang LED, guys. Kita nyantai aja. Sepertinya videonya cukup sampai di sini dulu. Wow, wah, langsung nyebrang dia. Untung masih sempat ngerem. Jadi ya cukup sekian informasi yang gua sampaikan tadi. Udah kerja di dealer lagi, salah satu dealer besar di Kota Palu tentunya. Tapi untuk masalah penggajian gua rahasiain aja deh. Gak perlu semua orang tahu. Udah masuk Desa Wani 2. Gak lama lagi sampai rumah sini. Wah, di depan ada Kijang Krista, cuy. Ini Kijang varian tertinggi loh ya, varian termahal, trim tertinggi, guys. Orang kaya zaman dulu, salah satu standarnya bakalan dibilang orang kaya itu ya Kijang Krista ini. Tapi realitanya di rumah gua adanya cuma apa namanya, Kijang LSX mesin diesel tahun 2001. Oke, udah mau sampai rumah. Hati-hati beloknya. Ini perempatan yang agak bahaya sini. Oke, sampai sini dulu video gua kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak. Share dan subscribe jika kalian menganggap ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.